Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, kita kembali lagi pada pelajaran akidah akhlak. Sebelumnya, kita belajar tentang makhluk gaib selain malaikat, yaitu jin. Kali ini, kita akan melanjutkan dengan membahas tentang setan. Sebelumnya, menurut kalian anak-anak, setan itu apa ya? Apakah setan itu makhluk Allah juga? Atau setan itu termasuk jin? Mari kita bahas lebih dalam lagi. Setan berasal dari bahasa Arab syaiton, yang artinya jauh. Loh, kok jauh? Jauh tempat tinggalnya. Maksud dari arti jauh adalah jauh dari petunjuk Allah atau tersesat. Setan adalah sifat jelek yang melekat pada setiap makhluknya. Kita ulangi lagi ya. Setan adalah sifat jelek. Setan adalah sifat jelek yang melekat pada makhluk Allah. Jika seseorang melakukan perbuatan jelek atau jahat, lalu sering diulang, maka perbuatan jelek tersebut sudah melekat menjadi sifat jelek. Coba sebutkan anak-anak, apa saja perbuatan jelek itu? Coba sebutkan sedikitnya 3 sifat jelek ya. Baiklah, kita sebutkan bersama. Perbuatan jelek diantaranya berbohong, berkata kasar, menjahili teman, malas-malasan, menyakiti orang, baik dengan perkataan atau dengan perbuatan, melawan kepada orang tua, dan masih banyak lagi perbuatan jelek lainnya. Jika seseorang mempunyai sifat jelek, maka ia telah menjadi setan. Loh, kok bisa? Memangnya manusia itu setan? Kita ulangi lagi. Setan adalah sifat jelek. Sifat jelek bisa terdapat pada makhluk Allah, baik itu manusia ataupun jin. Oleh karenanya, setan berasal dari 2 golongan, yaitu golongan jin dan golongan manusia. Seperti yang dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 112, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Dan dijelaskan pula dalam surat An-Nas ayat 6, minal jinnati wan nas, yang artinya setan dari golongan jin dan manusia. Pada video akidah akhlak sebelumnya, Ibu bertanya, apa tugas makhluk Allah di muka bumi? Ayo, sudah dapat jawabannya? Jawabannya, pada hakikatnya tugas jin dan manusia serta makhluk lainnya adalah beribadah kepada Allah. Pekerjaan jin juga sama dengan manusia. Jin muslim selalu menaati perintah Allah, sedangkan jin kafir menggoda manusia supaya ingkar kepada Allah. Setan mengajak manusia supaya berbuat jahat. Manusia yang suka mengajak kejahatan termasuk setan dari golongan manusia. Sedangkan setan dari golongan jin mengajak ke dalam kejahatan dengan cara membisikkan ke dalam hati manusia. Mesti selalu kalian ingat, setan akan tetap dan selalu menggoda makhluk yang beriman ke dalam kejahatan sampai hari kiamat. Mereka menginginkan agar manusia menjadi teman yang abadi di neraka. Lalu, apa yang harus dilakukan agar kita dijauhi dari godaan setan? Apakah kalian tahu? Yang harus kita lakukan adalah berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan selalu berdoa di setiap waktu, meminta perlindungan Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ibu yakin kalian sudah hafal doanya. Ayo, apa doa meminta perlindungan kepada Allah dari godaan setan? Doanya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bagaimana? Sudah hafal kan?
Tinggal kita selalu ingat dan mengucapkannya manakala setan hendak menggoda kita supaya berbuat kejelekan. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai pada bab ini tentang jin dan setan. Ibu harap dengan kita belajar tentang makhluk gaib, menjadikan kita semakin dekat kepada Allah dan selalu waspada terhadap perbuatan buruk. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian dapat mengamalkan pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.